Drama di depan Kemendikbud makin absurd. Kelompok Roy Suryo dan Rismon datang dengan wajah penuh semangat. Kayak mau bongkar kasus besar. Tapi ujung-ujungnya ribut gara-gara karcis parkir. Waduh, kalau gini sih Prabowo bisa geleng-geleng kepala sambil bilang, "Loh kok aku yang kena laporan?" Bayarnya kami, ditudukin Pak Presiden, ini udah betul-betul biadab ini. Masa parkir milik negara diparkir ditarik? Hah? Dari mana uang itu harus benar? Kantor pegawai negeri, kantor pemerintah tidak boleh diparkir. Parkirnya untuk siapa ya? Ngeri banget. Kemarin saya bayar 25.000. Parkir di mana? Oh iya, parkir di sini buat siapa ya? Seperti ini, udah seperti penjahat gitu. Alasannya apa? Dibuka aja, gak bakal dirusak. Kalau ada kerusakan, kami mencintai bangsa. sampai banget lah. Pak Menteri. Yang mengarahkan siapa? Muti, baru muka ini. Gak enak Muti. Kamu sebelum menteri kamu kan tahu saya. Patah anak kita kan. Pak Muti katanya karena kami datang ke Solo, ke Jogja, kapan masuk kantornya? Masuk ke kantor-kantor rakyat dari ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Awal mendidik bangsa ini dari sini, Pak. Kalau cara Bapak seperti ini, Bapak tidak sedang menunjukkan cara yang benar. Ya, kami ini anak bangsa, Pak. Warga negara Indonesia. Bisa kami buktikan dengan KTP kami, Pak. Ya kan, lebih lagi saya seorang pengacara juga, Pak. Kami sedang mencari kebenaran. Alasan Bapak tidak memperbolehkan apa dan siapa yang menyuruh, Pak? Saya kira Pak Prabowo Subianto, Presiden kami yang tercinta, mohon saksikan ini, Pak. Kami ingin mencari kebenaran, susah sekali, Pak. Masuk gedung kementerian begitu susahnya, Pak. Kami seakan-akan bukan bangsa sendiri, Pak. Ini ada apa? Protap seperti apa yang tidak memperbolehkan bangsa ini masuk ke gedung rakyat? DR, Tifa kali ini punya strategi baru. Bukunya yang katanya meledak di pasaran, ternyata meledaknya bukan di rak toko, tapi di gudang. Nggak laku-laku. Akhirnya, biar nggak numpuk, dia berniat membagikan bukunya gratis ke anggota DPR. Dan mudah-mudahan juga nanti kami mengharapkan semua anggota DPR, wakil rakyat 575 wakil rakyat akan menerima bingkisan berupa buku Jokowi's White Paper. Mas Andi, ini murni ilmiah, tidak ada bentuk opini publik. Buku sampah. Kenapa sampah? Dalam membuat sebuah buku itu, saya mengutip kata-kata dari Kang Andar, dan seorang penulis buku juga. Buku itu adalah jendela kamu. Artinya ketika menulis buku itu, ya menuangkan pikiran, menuangkan perasaan, tidak dilandasi dengan kebencian. Itu paling penting untuk itu, karena dia menuangkan buku itu untuk bisa dibaca oleh pemirsa dan bisa diresapi apa intisari dari buku itu. Kenapa saya katakan buku sampah? Penulisnya salah satu itu juga diduga ijazahnya palsu. Di mana etika dan moralitas dalam membuat buku itu? Minimnya pemahaman publik bisa dengan mudah dimanfaatkan untuk menggiring opini. Namun kebenaran tidak bisa ditutupi selamanya. Jalur pendidikan Gibran sah, runtut, tercatat resmi di KPU, dan sesuai sistem pendidikan internasional. Gibran adalah contoh nyata anak muda bangsa yang berani menempuh jalan berbeda, menantang stigma, dan akhirnya berdiri di posisi Wakil Presiden Republik Indonesia. Fitnah boleh datang silih berganti, tetapi kebenaran tidak pernah bisa dikalahkan. Dan kepada mereka yang masih getol merendahkan pendidikan Gibran, satu hal yang harus dicatat. Sejarah hanya akan mencatat siapa yang membangun dengan fakta dan siapa yang runtuh karena fitnah. Kebenaran akan selalu menang. Dan Gibran dengan segala proses pendidikan resminya adalah sosok sah, layak dan patut dihormati. Sekarang mari kita bedah lebih tajam sistem pendidikan Singapura. Di negeri jiran itu, jalur pendidikan dibangun dengan logika yang berbeda dari Indonesia. Mereka tidak mengenal SMA sebagai ijazah formal. Yang ada adalah primary school selama 6 tahun, lalu secondary school 4-5 tahun, yang langsung melompat menggantikan SMP dan SMA kita sekaligus. Setelah itu ada junior college 2 tahun, atau politeknik 3 tahun, tergantung pilihan. Dan dari titik inilah jalur ke universitas terbuka lebar. Artinya ketika orang bertanya, mana ijazah SMA Gibran? Jelas pertanyaan itu sudah basi dan salah alamat. Sama saja seperti menuntut nelayan menunjukkan sertifikat bertani. Tidak ada, tidak perlu ada, karena sistemnya memang berbeda. Singapura tidak butuh ijazah SMA untuk mengantarkan siswa ke level universitas. Yang ada adalah sertifikat penyetaraan hasil dari secondary school. Cukup kuat untuk membuka pintu masuk ke foundation maupun kampus dalam dan luar negeri.
Inilah yang dipegang Gibran. Ia menempuh secondary school di Singapura, lalu mengambil foundation di Australia, sebelum masuk ke jenjang S1 di MDies. Semua runtut, semua sesuai prosedur. Lalu siapa yang sebenarnya salah? Gibran? Atau mereka yang ngotot memakai kacamata kabur untuk menilai sistem asing? Sekarang kita bicara fakta. MDIS adalah kampus swasta tertua di Singapura, berdiri sejak tahun 1956 dengan infrastruktur nyata, kampus permanen, laboratorium, hingga asrama mahasiswa. MDIS tidak pernah berdiri di ruko, tidak numpang di mall. MDIS punya rekam jejak panjang dalam mendidik ribuan mahasiswa internasional. Dan lebih penting, untuk program sarjana, MDIS bekerja sama dengan universitas resmi luar negeri. Maka wajar bila ijazah yang keluar mencantumkan nama universitas mitra, bukan sekadar nama MDies. Itulah standar global, bukan manipulasi. Sekarang, mari kita balikan tuduhan. Jika Gibran dianggap palsu karena ijazahnya hasil kerja sama universitas luar negeri, maka ribuan mahasiswa Indonesia yang kuliah di Singapura, Malaysia, Inggris, dan Australia juga harus dicap pembohong. Apakah mereka tega menyapu seluruh generasi muda Indonesia di luar negeri hanya karena format ijazahnya berbeda? Kalau begitu, yang mereka serang bukan hanya Gibran, tapi juga seluruh anak bangsa yang berjuang menuntut ilmu di negeri orang. Inilah inti persoalan. Penuduh Gibran bukan sedang membela pendidikan, mereka sedang menyesatkan publik. Setiap Amin ngomong, publik antara bingung, ngakak, atau tepok jidat. Kalau Gus Dur masih ada mungkin bilang, loh, ramalan saya kok bener tuh? Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke 52 kalinya saya bicara di muka umum. Tak tunggu nih, bener gak ini? Yang menentukan benar tidaknya pengadilan. Saya tunggu, berani tidak membawa saya ke pengadilan? Sampai hari ini tidak berani. Mengapa saya berani mengatakan demikian? 2 bulan sebelum saya dipilih menjadi presiden, Amin Rais ditemani oleh Fuad Bawazir dan Al-Hilal Hamdi naik helikopter ke pesantren Buntet Astana Japura di Cirebon. Di sana berkumpul 60 orang kiai besar-besar didatangkan oleh Amin Rais, dan dia meminta kepada para ulama itu melalui kata-kata kepada Kiai Abdullah Abbas, pengasuh pondok pesantren tersebut, Kiai, kira-kira lo ya, Mbok Gus Dur itu disuruh jadi calon presiden. Kiainya jawab, nanti dalam 2 bulan sampean lengserkan. Lalu dia katakan, wallahi tidak akan mungkin itu terjadi. Panjang lebar, ya memang enggak 2 bulan, 20 bulan kemudian. Ya, artinya apa? Dia melanggar sumpahnya sendiri, janjinya sendiri. Lah orang melanggar sumpah atau janji itu kan penipu toh? Nah, itu. Di mana-mana saya bilang begitu enggak berani jawab.